Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi di channel MHP Code. Pada video kali ini kita akan lanjut aplikasinya, yaitu aplikasi PMB atau penerimaan mahasiswa baru. Teman-teman seperti biasa siapkan dulu modul Apache dan juga MySQL-nya, dan jalankan aplikasinya running di localhost 80 ya, 8080 portnya, menggunakan PHP Spark Serve. Oke, ya teman-teman siapkan dulu, kita mulai bareng-bareng. Oke, teman-teman buka projectnya. Lalu yang pertama kita di sini akan mencoba untuk kita coba melihat detail dari mahasiswa ya. Kita coba dulu buka ke PHP localhost phpMyAdmin. Lalu buka database-nya dbpmb. Di sini ada tabel mahasiswa. Nah, di sini kita mempunyai banyak field yang belum ditampilkan di sini. Ya, ketika klik detail, maka seluruh data tersebut akan tampil ya. Oke, teman-teman sudah membukanya ya. Kita mulai bareng-bareng. Yang pertama kita masuk dulu ke codingannya. Ya. Masuk ke codingan, lalu masuk ke folder app, masuk ke views, lalu masuk ke admin, masuk ke jalur kampus. Nah, di sini kita tambahkan PHP. Tekan. Tambahkan di sini PHP echo base URL. Kita arahkan URL-nya ke admin, lalu controllernya admin, mahasiswa slash kita gabung concat dengan variable row dari ID mahasiswa. ID mahasiswa. Seperti ini ya. Ini untuk melihat detail dari mahasiswa. Kita coba save lalu reload di sini. Nah, maka kalau kita lihat di sini ada ID-nya 1, itu udah dapat ya. Untuk yang delete-nya juga sama, kita copy saja. Kita copy lalu masukkan ke sini, paste. Lalu kita kasih metodenya di sini ya. Metodenya yaitu detail data. Kalau yang ini delete data. Gitu. Nah, untuk yang delete kita tambahkan di sini di sini nih menggunakan on click sama dengan confirm. Data akan Anda hapus. Oke, kita coba di tes save lalu refresh. Kalau misalkan kita klik, nah di sini muncul konfirmasi untuk menghapus datanya ya. Nah, belum. Karena kita belum memiliki metode untuk delete dan juga detail data. Kalau misalkan kita klik pasti file not found gitu. Oke, kita balik lagi ke kode editornya. Di sini datanya kita sudah berhasil mengambil berdasarkan ID. Lalu kita akan masuk ke controller admin mahasiswa. Di sini kita akan membuat metodenya ya. Kita buat di sini public function delete detail data mengambil dari ID mahasiswa. Lalu
kita buat dulu variabel mahasiswa yang menampung dari model mahasiswa gitu ya. Lalu di sini kita langsung saja seperti ini, variabel mahasiswa dari MHS, misalkan untuk inisialnya sama dengan variabel mahasiswa where dari ID mahasiswa yang diambil sama dengan variabel ID mahasiswa yang dikirim dari parameter ini ya, begitu. Nah, kalau misalkan kita coba daidam dari mahasiswa MHS, kita coba refresh, lalu kita coba klik ya. Oh, di sini use object type. Nah, ini berbentuknya masih ini ya. Jadi kita harus tambahkan di sini menggunakan first. Kita coba refresh. Oh, data. Nah, maka tadi ada duplikasi data ternyata ya. Jadi harus berbeda penamaannya ya. Penamaan variabelnya, maka di sini kita sudah berhasil mengget datanya. Di mana ini berdasarkan ID 1, namanya ini, jenis kelamin dan sebagainya, ini udah berhasil ke get semuanya. Tinggal kita parsing saja ke view-nya. Oke, di sini kita boleh hapus daidamnya. Lalu kita akan masukkan datanya ke view. Tinggal kita return view, masuk ke admin slash detail data mahasiswa. Lalu di sini kita parsing variabel datanya. Nah, begitu ya. Atau kita bikin saja ini variabel baru. Lalu di sini kita tampung ke dalam variabel data yang menampung title-nya juga. Title. Kita misalkan title-nya di sini detail data mahasiswa jalur kampus. Lalu di sini MHS dari variabel MHS yang di get. Oke, kalau sudah seperti ini, kita harus buat dulu detail data mahasiswanya, view-nya. Kita copy saja nama view-nya. Kita masuk ke folder views, admin. Nah, di sini kita buat new file dengan nama detail underscore data underscore mahasiswa titik php. Untuk view-nya kita boleh gunakan yang ini ya. Kita boleh gunakan yang ini. Kita copy saja semua. Ctrl A, Ctrl C, lalu masukkan ke dalam detail data mahasiswa. Paste. Oke. Lalu di sini title-nya udah berhasil seperti itu. Nah, lalu untuk tabel head-nya kita hapus ya.
Kita hapus dari mulai tabel head sampai dengan tabel body. Nah, kita buat tabel body baru. Lalu di sini kita buat TR. Di sini kita buat TD. Yang pertama, nama mahasiswa. Kita buat TD lagi. Titik 2. Lalu TD. PHP. Echo variabel MHS dari nama. Kita copy yang ini. Yang pertama, kita coba lihat di database-nya, di sini aja. Nama, jenis kelamin, nomor HP, nama, jenis kelamin, oh ini nih, jenis kelamin, lalu nomor HP, no HP or WhatsApp, lalu ada apa lagi, asal sekolah, alamat, jenis kelamin, nomor HP. Kita masuk dulu ke tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, tempat lahir, tanggal lahir, alamat, asal sekolah. Alamat, oh ini nih, di sini alamat, asal sekolah. Lalu apalagi tanggal daftar dan juga status. Tanggal daftar, satu lagi status. Kalau status kayaknya nggak usah ya, karena memang kita sudah dipisahkan ke jalurnya. Oke. TGL daftar, ternyata TGL daftar. Kita coba refresh. Nah, maka dia sudah masuk data semuanya. Detail data masuk jalur kampus, nama, dan sebagainya. Apabila teman-teman mau ditambahkan foto, nanti kedepannya kita tambahkan foto ya, untuk data mahasiswa yang masuk. Nah, ini untuk misalkan lihat detail data, dia masuk sini, yang jalur KIP, dia belum memilikinya ya. Nah, belum bisa. Kita tambahkan untuk jalur KIP-nya. Nah, untuk di sini kita tidak ada fitur untuk tambah data mahasiswa karena nanti mahasiswanya sendiri yang akan menambahkannya ya.
di halaman landing page utama karena mahasiswa yang daftar itu masuk ke dalam master data ini. Seperti itu ya. Jadi sebagai admin hanya bisa melihat detail dan juga hapus. Seperti itu. Konsepnya ceritanya seperti itu ya. Kita tambahkan fungsi detail pada masuk jalur KIP. Oke, kita balik lagi ke kode editornya. Lalu balik ke view dari masuk jalur KIP. Kita klik masuk jalur KIP. Lalu di sini ref-nya kita bisa tambahkan dari masuk jalur kampus. Copy, paste ke jalur KIP. Di sini detail data KIP, begitu aja. Karena jangan ada metode atau fungsi yang sama, ya. Lalu kita copy di sini. Delete data KIP. Dasarkan ngambil dari ID mahasiswa. Nah, setelah itu kita coba cek. Ini di mahasiswa KIP. Nah, dia sudah berhasil mengget data ID 2. Oke, kita balik lagi ke kode editor, lalu masuk ke controller mahasiswa, ya, admin controller mahasiswa. Lalu di sini kita tambahkan, biar cepat karena scriptnya sama, kita tambahkan saja yang ini, copy yang ini. Lalu paste di sini, data KIP, tinggal metodenya saja yang diubah. Nah, ini udah bisa. Setelah itu view-nya kita arahkan ke detail data mahasiswa KIP. Begitu. Kita buat view baru lagi dalam folder admin. New file. Dengan nama ini. Detail underscore data underscore mahasiswa underscore KIP titik PHP. Untuk datanya, untuk view-nya, kita ambil saja di detail data mahasiswa. Ctrl A, Ctrl C, pastekan ke mahasiswa KIP detail. Oke. Mahasiswa jalur KIP. Mahasiswa jalur KIP. Title-nya detail data mahasiswa jalur KIP. Begitu, kita coba refresh. Lalu kita coba klik detail. Nah, maka dia masuk ya ke mahasiswa jalur KIP, namanya dan sebagainya, tanggal daftarnya. Nah, itu untuk melihat detailnya. Satu lagi kita tambahkan, biar nggak nanggung ya, kita tambahkan fungsi untuk delete-nya. Kita tambahkan fungsi untuk delete. Yang pertama kita masuk ke jalur kampus. Atau kita coba tambahkan satu data lagi ya. Masuk ke database. Kita insert data. Namanya misalkan nama mahasiswa 2. Jenis kelaminnya misalkan laki-laki, nomor handphonenya, asal sekolahnya, misalkan
hapus. Oke. Lalu kita tambahkan mahasiswa 3, jenis kelamin perempuan, Bogor, KIP, kita klik go. Di sini kita masih ini ya, karena untuk penambahan data nanti mahasiswa yang daftar berdasarkan mahasiswanya sendiri, begitu. Jadi untuk halaman admin nggak ada fitur tambah datanya. Kita coba refresh. Nah, maka ada 2 ya. Nah, ketika kita kita coba lihat detail dari mahasiswa 2, otomatis dia yang di get-nya mahasiswa 2. Nah, kita akan menambahkan fitur untuk delete datanya. Yang pertama kita balik lagi ke code editornya. Di sini di view dari di mahasiswa, mana detail mahasiswa, kita close dulu nih biar nggak pusing nih. Nah, kalau misalkan kita klik dari view detail data mahasiswa, bukan detail ya, dari mahasiswa jalur kampus. Nah, di sini kita sudah menambahkan raw dan delete data metodenya. Berarti kita tinggal masukkan saja metode ini ke controller mahasiswa. Kita masuk ke controller mahasiswa. Lalu di sini di bawah function detail data, kita buat lagi function untuk delete data. Public function delete data berdasarkan ID dari mahasiswa. Lalu di sini seperti biasa kita buat variabel baru new dari model mahasiswa. Kita buat variabel mhs sama dengan delete. Kita langsung saja seperti ini, mahasiswa delete dari mana? Dari ID mahasiswa. ID mahasiswa. Nah, di sini kita akan menambahkan session untuk delete datanya. Kita buat saja variabel session sama dengan session seperti ini. Lalu kita gunakan variabel sessionnya untuk meset flash data. Kita buat pesannya. Lalu isi pesannya apa yang mau kita get ke sessionnya nanti. Kita buat saja div class ya. Kita buat saja atau di bawah seperti ini. Terus kita buat div
Oke, seperti ini. Lalu setelah itu kita akan redirect to base URL ke admin / mahasiswa. Oke, nah di sini di di view-nya berarti mahasiswa jalur kampus, di view mahasiswa jalur kampus. Oh, berarti kita harus redirect-nya ke sini, bentar. Nah, admin mahasiswa jalur kampus ya. Ke sini, bukan ke mahasiswa. Oke. Berarti di mahasiswa jalur kampus, kita masuk ke view-nya. Title, nah di sini Oke, di sini kita buat PHP echo panggil session-nya. Session dari pesan yang diambil. Oke, udah seperti itu. Kita coba tes ya. Kita hapus, cancel. Wah, cancel harusnya confirm. Gak mau dia. Kok udah bisa kehapus? Nah, oke, kita balik lagi. Ternyata di sini kita lupa menambahkan untuk confirm return. Nah, kita coba. Nah, kalau misalkan oke, maka dia akan terhapus. Nah, begitupun kita akan menambahkan satu lagi di jalur KIP untuk delete-nya. Ya, jalur KIP. Kita masuk ke jalur KIP sekarang. Mahasiswa KIP. Nah, di sini kita tambahkan on click return confirm. Oke, udah seperti itu aja. Lalu metodenya kita arahkan ke delete data KIP. Masuk ke controller mahasiswa. Untuk delete datanya, kita ambil saja dari mahasiswa kampus. Ganti yang ini. Kita copy. Paste di sini. Cuman untuk metodenya, kita ambil dari sini yang ini. Delete data KIP. Diganti. Oke. Untuk view-nya, kita arahkan redirect admin view mahasiswa jalur KIP. Mahasiswa KIP. Nanti yang ini. Terus di mahasiswa KIP, kita tambahkan session. Di mana? Di sini nih. Kita tambahkan PHP echo session pesan. Kita coba delete, refresh dulu.
Lalu kita coba delete ya. Oh, index. Sorry. Delete KIP. Delete data KIP. Ini salah tipe. Confirm. Udah betul. Kita coba ulangi. Cancel. Oke. Ini di KIP. Kita coba oke. Admin masih suka IP, index not found, controller. Oh, base URL-nya kita arahkan ke admin, mahasiswa, slash, nah seperti ini. Begitupun yang ini sama ya. Karena dia bukan return view-nya, tapi URL-nya. Mahasiswa, slash. Oke, kita coba refresh. Habis datanya. Kita coba isi, insert lagi ya, di tes. Oke, kita coba. Hapus. Sip. Sip. Kita coba ke sini, ke jalur kampus. Nah, mahasiswa jalur kampus not found. Nah, dia nggak usah pakai indeks. Seperti itu. Kita tambahkan satu lagi datanya untuk mahasiswa.
Kita coba delete di mahasiswa jalur kampus ya. Mahasiswa jalur kampus. Not found. Indeksnya berarti benar harus diambil. Mahasiswa slash metodenya ke indeks. Seperti ini. Kita coba lagi, ulangi, hapus. Oke, sip. Data berhasil ya. Kita hapus. Nah, teman-teman, untuk page atau halaman dari jalur kampus dan jalur KIP sudah clear ya. Paling nanti kedepannya kita akan menambahkan foto untuk setiap dari calon mahasiswa. Nah, di video selanjutnya kita akan masuk ke bagian sini, artikel, info, dan slider, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita juga akan menambahkan untuk landing page halaman utama untuk form pengisian dari mahasiswa atau calon mahasiswa yang daftar, seperti itu. Oke, teman-teman, semoga bermanfaat dan semoga teman-teman bisa mengikuti. Kalau misalkan masih ada yang error, bisa tanyakan saya langsung di kolom komentar. Terima kasih dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.